Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di dalam kitab Ihya karya Imam Al-Ghazali diterangkan ada 3 bencana besar yang akan kita hadapi ketika ajal menyebut. Yang pertama adalah dahsyatnya pencabutan ruh. Bencana-bencana ini belum ditambah bencana oleh diri sendiri, seperti sakitnya berpisah dari istri, anak, jabatan, dan harta yang melimpah, dan lain-lain. Sungguh dahsyatnya kesakitan dalam sakaratul maut itu. Orang tidak bisa mengetahuinya secara nyata kecuali orang yang merasakannya atau mengalaminya. Dan orang yang tidak merasakannya, maka dia tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan kias kepada kesakitan-kesakitan yang dia bisa menyaksikannya. Maka, adapun kias yang bisa disaksikan darinya adalah bahwa sungguh setiap anggota badan yang tidak ada ruh di dalamnya, maka tidak akan merasakan sakit. Ketika ada ruh di dalamnya, maka baru bisa merasakan sakit. Yang merasakan sakit dia adalah ruh. Manakala anggota tubuh terkena luka ataupun terbakar, maka dampaknya sakitnya akan menjalar kepada ruh. Maka sekurang apa yang menjalar kepada ruh, maka ruh mengalami sakit. Dan yang merasakan sakit terpisah-pisah kepada daging, darah, dan seluruh bagian tubuh, maka tidaklah mengenai ruh kecuali hanya sebagian kesakitan. Maka jika yang mengalami kesakitan-kesakitan ini adalah yang langsung bersentuhan dengan diri ruh itu sendiri dan tidak mengenai yang lain, maka betapa besarnya rasa kesakitan itu dan betapa dahsyatnya. Maka sakitnya, pedihnya, naza atau dicabutnya ruh menyerbu ruh itu sendiri dan menenggelamkan seluruh bagiannya. Maka sungguh ruh dicabut, ditarik dari setiap urat, dari urat-urat nadi tubuh. Ruh ditarik, dicabut dari setiap saraf, dari saraf-saraf tubuh, dan dari setiap bagian, dari bagian-bagian tubuh, dan dari setiap sambungan, dari sambungan-sambungan tubuh, dan dari pangkal tiap rambut dan kulit, dari belahan rambut sampai telapak kaki. Maka janganlah kamu bertanya tentang penderitaan dan kesakitannya. Sehingga para ulama berkata, sungguh kematian itu lebih dahsyat daripada dipotong dengan pedang, lebih dahsyat daripada digorok-gorok atau dimutilasi dengan banyak gergaji, lebih dahsyat daripada digunting-gunting dengan banyak gunting. Karena sungguh terpotongnya badan oleh pedang itu sungguh hanya menyakiti, karena badan yang terpotong tertaut dengan ruh. Bagaimana ketika yang direnggut, yang ditandangi langsung adalah ruh itu sendiri. Orang yang sedang sakaratul maut, andai dia kuasa untuk beristirahat dengan jalan merintih, mengerang dan berteriak, menjerit dan meminta tolong, akan tetapi dia tidak kuasa melakukan itu semua. Maka jika masih tersisa kekuatan padanya, yaitu orang yang sedang sakaratul maut, maka Anda bisa mendengar darinya ketika dicabutnya ruh dan ditariknya ruh, suara lenguhan dan suara berkumur dari tenggorokan atau ngorok di tenggorokannya dan dadanya. Dan benar-benar telah berubah warna kulitnya dan berubah warna seperti debu, sehingga seperti sungguh muncul debu darinya, dan telah ditarik darinya semua urat dan daya kekuatannya. Maka rasa sakitnya menyebar di bagian dalamnya dan luarnya sampai naik kedua bola matanya, sampai kedua pelupuk atas kedua matanya, dan menyusut kedua bibirnya dan lidahnya mengkerut ke asalnya, dan naik kedua testisnya ke bagian atas tempat keduanya, dan jadi hijau atau menghitam ujung jari-jarinya. Maka jangan Anda bertanya tentang badan yang ditarik, dicabut darinya seluruh urat dari urat-urat badan. Dan andaikan yang ditarik, dicabut hanya satu urat, maka sungguh rasa sakitnya sangat besar. Bagaimana yang ditarik, dicabut adalah ruh itu sendiri. Yang menderita rasa sakit bukan hanya satu urat, tapi seluruh urat-urat tubuh. Kemudian matilah setiap anggota badan dari anggota-anggota badannya secara bertahap, maka menjadi dingin pada permulaannya kedua telapak kakinya, kemudian kedua betisnya, kemudian kedua pahanya, dan pada tiap anggota badan ini mengalami sekarat sehingga sampai ke tenggorokan. Maka ketika itu berlangsung, maka terputuslah penglihatannya dari dunia dan ahlinya, dan ditutup baginya pintu tobat, dan duka cita, kegagalan dan penyesalan menyelimutinya. Dan telah bersabda Rasulullah SAW, diterima taubat seseorang hamba selagi hamba itu belum berkumur-kumur dalam tenggorokan atau ngorok di tenggorokan karena sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab.